Oke, semuanya shalom. Apakah suaraku terdengar jelas? Oke, thank you, Sel. Ya, shalom, Felix, ya. Kemudian Fani, selamat sore. Terus Marcel sama siapa aja? Aulia sama Maria. Betul ya? Siapa nyusul? Siapa nyusul? Oh, Kania masih magang? Masih ya? Oh, ya udah. Oke, oke, oke. Ya, oke. Yuk, kita mau siapin hati kita untuk sama-sama mulai ibadah kita. Sore hari ini kita, karena khusus ya, aku nggak pakai bahan sengaja untuk kita lebih dalam mempelajari tentang apa artinya Pentakosta ya. Oke, tapi sebelumnya kita sama-sama memuji Tuhan. Lagunya juga lagu berkaitan tentang Roh Kudus juga. Kita mau sama-sama menaikkan pujian ini ya, dan bisa memuji menyembah dari rumah ya. Yuk, sama-sama yuk. Roh Kudus hadir tengah-tengah kita pada saat ini. Ketika umat percaya menyembah dan memuji nama Tuhan, perkara yang ajaib terjadi. Mujizat itu nyata bagi setiap kita yang percaya, amin. Yang percaya, sekali lagi, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang luar biasa. Segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, yang mengalir di tempat ini, mengalir di hati ini, penuhi setiap hati ini. Amin. Perkara ajaib terjadi, masa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari jemaat sendiri Bapak Ibu katakan, Roh Kudus hadir di sini. Kami menikmati hadiratmu, penuhi hati yang rindu akan Engkau. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil
hadir di tengah-tengah kita saat ini. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, tiada yang mustahil. Angkat hatimu, angkat suaramu. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada yang sukar bagi Dia. Ketika Roh Allah bekerja, tidak ada yang mustahil. Kami tetap percaya kepadamu, Tuhan. Amin. Bila Roh Allah turut bekerja, katakan tiada yang mustahil. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi yang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita, mari bangkitkan imanmu, angkat hatimu, angkat suaramu, katakan tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ya, boleh minta Felix ya berdoa ya buat membuka ibadah kita hari ini. Silakan Bro Felix. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Kami masih bisa berkumpul pada Zoom Youth ini. Tuhan, sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan, bimbingan, agar apa yang Koriki sampaikan di Zoom ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Tuhan, berkati juga jaringan dan perangkat yang akan kami gunakan agar youth ini dapat berjalan dari awal hingga akhirnya. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke. Ya, terima kasih Bro Felix. Shalom sekali lagi, selamat sore semuanya. Kita masih di dalam edisi online ya. Eh, dan nanti kalau ada onset akan segera diinfokan kembali. Oke, hari ini kita tidak melanjutkan bahasan kita minggu sebelumnya tentang bersaksi, tapi hari ini kita mau khusus belajar untuk tema khusus, yaitu tema mengenai tentang Pentakosta gitu ya. Nah, sebelumnya boleh kasih pendapat nggak? Apa sih Pentakosta itu sebenarnya teman-teman? Boleh kasih pendapat? Salah nggak apa-apa, nggak dosa ya. Tapi kita sama-sama belajar karena aku perlu kita sama-sama bertumbuh juga ya, bukan hanya tiap tahun merayakan, tapi kita juga perlu mengerti ya. Definisi atau arti Pentakosta itu apa teman-teman? Ada yang tahu? Ini saya bingung nih, antara tahu apa memang memang bingung nih. Ya, perlu ditunjuk kayaknya ini. Ya, Fani deh duluan deh, Fani, kira-kira Pentakosta itu apa ya, Fani? Ya, Fani, silakan. Fani, nggak kedengeran, Fani? Suara kecil banget. Apa, Fani? Suaranya nggak kedengeran. Sayup-sayup. Hmm. Ya, silakan. Apa?
Roh Kudus, Roh Kudus, nah, Roh Kudus tercurahkan pada saat menjadi Roh Kudus dicurahkan, ya. Terus, udah itu ya. Oke. Ya. Eh, susah sih dengan ya tapi Roh Kudus curahkan. Oke, yang lain. Marcel, Aulia, boleh kasih apa? Boleh apa? Iya, iya, silakan. Iya, silakan, silakan. Gak apa-apa. Apa? Yuk, ayo. Mau cari di Google nggak apa-apa. Mm-mm. Nggak apa-apa, kamu jawab aja dulu. Menurut kamu apa? Dari raya turunnya Roh Kudus. Oke, good. Ya, ada lagi mau ditambahin? Tadi siapa? Aulia. Maria, Marcel mau nambahkan? Udah, sama ya, sama ya. Oke, Felix, Felix, ada punya pendapat lain? Iya, udah itu udah sebut semua. Yang apa? Yang mana nih? Yang kesebut yang mana nih? Pentakosta kan hari hari raya umat Kristiani buat memperingati hari turunnya Roh Kudus. Oke, Tuhan mencurahkan Roh Kudus di atas kepala imam para rasul. oke, oke, good. Ya, eh, oke, good, good. Thank you semuanya. Nah, pertanyaan berikutnya, ini agak lebih mikir dikit ya gitu ya. eh Kenapa Hari Raya Pantekosta itu dirayakan? Pentakosta itu dirayakan bagi umat Kristiani. Ayo. Nah, ini mulai agak mikir nih sepertinya nih. Ya, kenapa Hari Raya Pentakosta itu dirayakan bagi umat Kristiani? Kira-kira kenapa? Ya, Felix boleh Nggak jawab. tahu Mm. benar apa kagak ya. Ya, nggak apa-apa. Belajar, kita belajar. Kenapa dirayain? Ya, kita membalas kebaikan Tuhan, udah menurunkan Roh Kudus buat jadi penopang jalan selain Tuhan kan. Mhm, Langsung mhm, ya kita harus peringati punya harinya sendirilah khusus. hmm. Ya, sebagai wujud ucapan syukur lah ya. Intinya ya gitu ya. Oke, karena pribadi ada saya. Oke, oke. Good. Ya. Nah, teman-teman, sepertinya aku perlu sedikit meluruskan dikit ya, karena kita mungkin sama aku juga mungkin di usia-usia kalian cuman tahu oh ya hari raya Pentakosta itu adalah hari raya turunnya Roh Kudus gitu ya bagi diri kita semua bagi umat umat orang-orang percaya gitu ya pada saat itu bagi murid-muridnya gitu ya. Nah, tapi kita perlu melihat lebih dalam lagi sebenarnya definisi Pentakosta itu eh, apa sih sebenarnya gitu ya yang kita rayakan gitu ya. Itu yang kita peringati. Oke, teman-teman nanti boleh catat, boleh siapa tahu ini mengubah paradigma teman-teman semua tentang Pentakosta gitu ya. Nah, Pentakosta itu sebenarnya adalah hari ke berapa? Kalau Penta itu berapa, teman-teman? Kalau dalam bahasa Yunani itu ada yang tahu nggak? Hah? Lima, lima ya. Setuju lima semua? Lima. Kalau penta itu ya biasanya 5 atau bahas kurang lebih ini kalau penta sih kurang lebih 50 ya. Tapi kalau ada pentanya itu biasanya 5 gitu ya. Nah, eh dalam bahasa Yunani itu Pentakosta itu merupakan hari ke-50 ya. Hari 50 di dalam bangsa Yahudi itu hari ke-50 setelah merayakan Paskah gitu ya. Hari ke-50 setelah merayakan Paskah. Nah, kita coba tarik lagi gitu ya, bahwa Paskah itu ada di dalam konteks perjanjian lama sama perjanjian baru. Aduh, sorry, sorry, sorry.
Ya, jadi Paskah itu ada dua konteks di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru Paskah itu apa, teman-teman? Ada. Apa? Paskah itu apa? Paskah itu apa? Enggak. Paskah itu apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Betul ya? Setuju ya? Setuju. Ya, Paskah di Perjanjian Baru kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah di Perjanjian Lama ada yang tahu apa? Lepasnya Israel dari perbudakan Mesir. Yes, betul. Mereka memperingati apa Hari Raya Paskah itu di eh, apa peristiwa pembebasan bangsa Israel dari Mesir gitu ya. Nah, jadi ketika kita berbicara dua-duanya tuh punya konteks yang sama ya gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin Paskah itu adalah ketika mereka di zaman Perjanjian Lama mereka tuh bebas dari bangsa Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, ketika di Perjanjian Baru Yesus itu bangkit sebagai tanda pembebas bahwa kita dibebaskan dari maut dan dosa gitu ya, bahwa Allah kita hidup ya. Nah, dan juga tidak terlepas yang namanya Hari Raya Pentakosta gitu ya. Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta itu di Perjanjian Lama itu dinyatakan sebagai perayaan pengucapan syukur bagi bangsa Israel atas hasil panen gandum atau pesta yang dirayakan 7 minggu gitu ya. Pesta 7 minggu ya kan, 7 minggu. Jadi 7 minggu itu kurang lebih 49 hari gitu ya. Nah, terus eh, kemudian berikutnya kalau di Perjanjian Baru dikenal dengan nama istilahnya Pentakosta gitu ya. Jadi ada hari ke-50 setelah eh, Paskah itu sendiri kayak gitu. Jadi dua-duanya juga kalau di sebelumnya ada perayaan hasil apa pengucapan syukur bagi bangsa Israel atas hasil panen gandum. Itu teman-teman bisa lihat nanti di kamus Alkitab yang buku tapi ya kamus Alkitab yang buku itu ada. Jadi Pentakosta itu bukan tiba-tiba muncul di Perjanjian Baru. Sebenarnya itu sudah ada di Perjanjian Lama juga, tapi mereka memperingatinya sebagai sebuah hal yang berbeda, ya kan? Dan kemudian ada setelah 40 hari setelah Paskah apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi, teman-teman, di Perjanjian Baru? 40 hari setelah Paskah, Paskah artinya setelah kebangkitan Yesus. Yes, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Jadi 40 hari, jadi plus 10 hari, 10 hari itulah yang dimana apa yang dilakukan selama 10 hari. Nah, tadi aku sempat searching-searching juga gitu ya. Iseng aku tanya sama si Meta AI gitu ya. Apa yang dilakukan, apa ya, kenapa ada selisih 10 hari gitu ya. 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus sampai dengan hari pencurahan Roh Kudus gitu ya. Dan ya simpel aja sih jawabnya. Ternyata 10 hari itu adalah masa-masa di mana penantian Roh Kudus atau Roh Kudus itu mulai dicurahkan. Ya, jadi ada selisih 10 hari dari 40 hari ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Hari ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Ya, tentunya pencurahan Roh Kudus ini bukan hanya sekedar kita satu bukan hanya sekedar oh ya udah kita dapat penyertaan Tuhan ya berkat Tuhan dan segala macam tetapi sebenarnya ketika Roh Kudus dicurahkan bahwa disitulah dimulailah sebuah misi baru bahwa kita perlu menjadi orang-orang atau menjadi saksi-saksi bagi banyak orang kayak gitu. Nah, ini sesuai banget dengan cerita kita minggu lalu kita masih membahas tentang bagaimana bersaksi. Jadi Roh Kudus itu menolong kita untuk kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Kenapa sebelumnya kalau tanpa Roh Kudus emang kenapa kok orang nggak bisa jadi saksi gitu kan ya? Teman-teman kita perlu mengerti konteks daripada ketika sebelum Pentakosta atau sebelum Roh Kudus dicurahkan gitu ya. Kalau teman-teman coba bayangkan teman-teman lagi hidup di zaman ketika Yesus sudah naik 40 hari gitu ya. Terus kemudian murid-murid berkata bahwa kayaknya saya sia-sia deh. Mungkin saya sia-sia deh percaya sama Tuhan karena Tuhan itu ya ternyata Tuhan itu
nggak seperti yang saya bayangkan. Dia tuh harusnya membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Romawi, tapi nyatanya bangsa Israel tetap dijajah sama bangsa Romawi gitu ya. Nah, terus kemudian bisa-bisa pengikut-pengikut Yesus itu adalah murid-murid Yesus itu bisa dianggap sebagai pemberontak gitu. Dan kalau sudah dianggap sebagai pemberontak, berarti kalian itu buronan negara gitu loh, buronan negara. Jadi kemanapun kalian pergi, kemanapun keberadaan kalian, itu pasti akan diintai ataupun diincar sama pemerintahan saat itu. Jadi bayangkan kalau hidup di tengah-tengah bangsa yang kalian dicurigai bahwa kalian akan memberontak suatu saat, kalian akan memerdekakan diri atau apa, ya itu pasti negara nggak akan tinggal diam biasanya. Mereka akan berusaha untuk menangkap kalian, mungkin membatasi gerak kalian gitu. Jadi bayangkan murid-murid saat itu adalah hidup di dalam ketakutan yang luar biasa, teman-teman. Ya, ketakutan akan masa depan mereka, ketakutan akan setiap iman mereka juga ditantang gitu ya, bahwa mereka juga bukan orang-orang hebat gitu ya. Mereka orang-orang biasa yang mereka percaya sama Tuhan, mereka jadi saksi-saksi Tuhan. Dan mereka pastinya sangat ketakutan dengan peristiwa yang sudah dialami oleh Yesus, ya kan? Kemudian peristiwa-peristiwa walaupun Yesus naik ke surga, tapi mereka pun masih ketakutan dan mereka masih merasakan bahwa kalau mereka ditinggal sendirian. Nah, jadi di masa-masa itulah penting sekali teman-teman bahwa Roh Kudus hadir bagi kita semua. Tuhan sudah bilang di dalam, kita buka di dalam Yohanes 14, Yohanes 14, Yohanes 14. Oke, oke. Yuk kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 20 ya. Ayat 15 sampai 20, eh coba dua orang bacain deh dari Marcel ya. Marcel, Aulia, Maria. Ganti-gantian, dua ayat. Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Terserah, boleh siapa aja. Pokoknya bertiga itu ganti-gantian aja. 2 ayat. Oh ya, udah ya. Oke, ganti. 20. Ya, oke. Ya. Nah, di sini pun Tuhan sudah memberitahu sebenarnya, kalau kita menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh, harusnya kita tahu janji-janji Tuhan ya. Bahwa Tuhan bilang ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, jadi walaupun saat itu murid-murid itu sedang di dalam ketakutan yang luar biasa, di dalam ketidakpastian, di dalam suatu frustasi yang besar gitu ya. eh, tapi tetap mereka perlu diingatkan bahwa Tuhan tetap menepati janjinya, ya. Yesus ngomongin di Yohanes 14 ini sebelum Yesus disalibkan loh, by the way. Gitu ya. Jadi masanya itu
nggak terlalu jauh sebenarnya gitu ya. Sebelum Yesus disalibkan, Tuhan sudah bilang bahwa Dia akan menyajikan penghibur bagi kita, penolong bagi kita, dan dunia tidak bisa melihat Dia. Tapi kita bisa mengenal Dia sebab Ia menyertai kita dan diam di dalam kita. Ya, jadi Pentakosta ini menjadi sebuah moment of truth bagi setiap murid-murid Yesus saat itu, momen di mana mereka boleh mendapatkan sebuah kepercayaan diri kembali, mendapatkan sebuah energi baru lagi, ya kan? Mendapatkan sebuah hal yang menggerakkan iman mereka menjadi motor iman mereka, sehingga mereka tuh mau bergerak. Bahkan yang paling ekstrim adalah mereka tidak lagi ragu-ragu iman mereka kepada Tuhan Yesus, ya, yang adalah juru selamat satu-satunya. Bahkan kita tahu dari semua murid-murid Kristus itu semuanya tidak ada yang menyangkal Kristus lagi pada akhirnya. Gitu loh. Walaupun Yesus pernah disangkal oleh Petrus, Yesus pernah diragukan oleh Thomas gitu ya. Tetapi peristiwa pencurahan Roh Kudus itu menjadi satu momen di mana eh, Kristus selama-lamanya dan tidak disangkal lagi oleh para murid-muridnya. Nah, menarik sekali teman-teman bahwa kalau begitu apa arti Pentakosta? Apakah Roh Kudus tuh masih benar-benar dicurahkan nggak sih kayak jemaat mula-mula? Kita akan buka yuk di dalam kisah Pentakosta kita. Itu di dalam Kisah Rasul 2. Ini pasti teman-teman sudah pernah sering baca ayatnya, ya. Oke. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai sampai 4 dulu. Itu boleh dibacain sama Felix ya. Silakan Felix boleh bantu bacain. Kisah Rasul, para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah para Rasul pasal 2 ayat ayat yang pertama, perikopnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, oke ya. Nanti kalau teman-teman baca di bagian-bagian berikutnya, itu nanti akan ada satu kebingungan gitu ya, bahwa mereka tuh berbicara dalam satu bahasa, walaupun mereka asalnya beda-beda, tapi mereka bisa mengerti apa yang mereka perbicarakan dan itu mereka apa menceritakan sendiri perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Misalnya nih, anggaplah lagi kumpul, tiba-tiba ada orang Afrika, orang China, orang apa Arab gitu ya. Tiba-tiba mereka ngomong dengan bahasanya, tapi kita paham gitu loh. Ya, menarik sekali teman-teman bahwa ya ini manifestasi ataupun gambaran gitu ya. Tapi kita tidak tidak secara hurufiah langsung mengalami nanti tiba-tiba pas hari Pentakosta besok gitu ya. Nanti ada angin besar gitu ya dan juga nanti timbul lidah-lidah api ya kan di kepala kita. Ya ini dilakukan tentunya secara roh gitu ya. Nggak mungkin kita ya menurut aku sih rasanya ya, kecuali teman-teman memang berdoa sungguh-sungguh, minta bimbingan roh, dan teman-teman bisa merasakan bahwa hal itu masih terjadi. Tapi beberapa aku dengar memang mereka kadang-kadang di dalam 10 malam ini biasanya di gereja kita ataupun di dominasi kita, ya itu kita kan gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya ya. Jadi kita tetap melihat bahwa karya Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap orang percaya. Jadi penting sekali bagi kita tahu bahwa Pentakosta itu bukan hanya sekedar eh, peristiwa turunnya Roh Kudus dan itu kita peringati setiap tahun. Dan ya udah setiap tahun yang kita mengucap syukur. Yes. Tapi harusnya yang paling penting dari Pentakosta adalah bukan bukan perayaannya gitu ya, tetapi bagaimana Pentakosta atau Roh Kudus itu benar-benar nyetel di dalam hidup kita.
Percuma teman-teman 10 tahun ikut Tuhan, ya, eh, kalau cuman taunya Pentakosta itu adalah hari raya turunnya Roh Kudus. Itu kayak sama aja kayak kalian lagi pelajarin sejarah, maksudku, ya kan? Tetapi kalian sendiri pun harus mengalami bahwa karya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu memberikan kita kuasa, teman-teman. Roh Kudus itu memberikan kita kuasa. Bahasa Yunaninya sering disebut sama pembicara dunamis. Dunamis itu ibarat kata tuh bahasa lainnya adalah kayak dinamit yang bisa meledak gitu ya. Dunamis tuh kayak dinamit. Dinamit itu yang kalau teman-teman main bom tuh ya itu dinamit bisa meledak. Jadi kuasa Roh Kudus itu membuat kita bisa melakukan segala sesuatu perkara di dalam Tuhan, ya. Jadi teman-teman, penting sekali kita di dalam masa 10 malam, aku bersyukur kita mungkin tidak diingetin secara harafiah gitu ya, ataupun secara literal gitu kita berdoa. Tapi 10 malam ini aku berdoa menyembah Tuhan, ya kan? Dan aku juga kita belajar berbahasa roh, nggak apa-apa. Kalau untuk pribadi, teman-teman belajar bahasa roh silakan gitu ya, untuk eh, roh kita tuh menyembah Tuhan, ya. Ini bukan sebuah gaya-gayaan, ini adalah masa di mana ayo kita kembali membangun hubungan dengan Tuhan lebih intim lagi, ya. Karena dengan seperti itu kita tahu bahwa cara kerjanya Tuhan di dalam hidup kita seperti apa, teman-teman. Banyak dari kita itu sering nggak paham, ya bilang kita kita percaya Tuhan kok gitu. Tapi sering kali kita lupa bagaimana kita melihat cara kerja Tuhan di dalam hidup kita, ya. Itu bahasa yang aku suka lah ya. Bahasa bahasa aku adalah kita mungkin nggak lupa Tuhan yang gitu, tapi seringkali kita lupa bagaimana cara kerja Tuhan di dalam hidup kita. Dan cara kerja Tuhan bagi setiap hidup kita tuh unik-unik banget semua, teman-teman. Nggak ada kasusnya sama semua gitu. Mungkin aku hari ini bersaksi, tapi belum tentu cara kerja Tuhan sama buat Felix, buat Marcel, Aulia, Maria, dan Fanny gitu. Jadi kita perlu punya sebuah sense atau membangun sebuah kepekaan juga di dalam diri kita dengan Roh Kudus. Itu yang menolong kita untuk peka. Bagaimana kita, oh cara kerja Tuhan tuh seperti ini. Oh Tuhan tuh maunya seperti ini ya. Oh Tuhan tuh maunya supaya kita tuh melakukan hal ini ya. Gitu. Jadi Roh Kudus menolong kita untuk kita boleh memahami apa yang kita tidak pernah tahu mungkin, ataupun kita baru kepikiran saat ini. Roh Kudus tuh menolong kita bahwa kita tidak pernah sendirian, teman-teman. Penting banget, teman-teman, karena banyak sekali anak-anak muda yang merasa gampang jatuh, gampang down, karena mereka tidak tahu bahwa nggak ada yang menyertai mereka selain keluarga mereka mungkin. Yang kelihatannya fisik mungkin ya keluarga gitu. Tetapi kalau mungkin ada temen gitu ya. Cuman sejatinya teman dan keluarga kita mungkin bisa meninggalkan kita gitu. Tetapi satu hal yang kita harus pegang di dalam hidup kita bahwa Roh Kudus itu tidak pernah eh, meninggalkan kita gitu ya. Kalau tidak kalian usir, ya. Kalau kalau kalian usir, kalau kalian memang menghujat Roh Kudus, ya mau diapain lagi? Artinya bukan bukan Roh Kudusnya nggak mau tinggal dalam kalian, tapi kalian yang tidak mengizinkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hidup kalian. Saya menyadari bahwa Tuhan kita adalah pribadi yang sangat sopan, ya. Dia tidak eh, apa ya, tidak memaksa kita untuk percaya sama Dia, tetapi percayalah kalau misalnya kita hidup tanpa Dia, kita sia-sia, teman-teman. Ya, itu yang harus kita pegang. Tuhan kita adalah Tuhan yang sopan, yang benar-benar menghargai setiap kehendak bebasnya kita. Kita diciptakan manusia itu satu istimewa adalah kehendak bebas. Percaya sama Tuhan adalah kehendak bebas, teman-teman. Jadi kalau teman-teman hari ini mempergunakan kehendak bebas teman-teman untuk bebas, silakan gitu. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu yang di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ya. Nah, teman-teman, makna Pentakosta bagi kita apa sih saat ini gitu ya? Kalau kita belajar tentang pencurahan Roh Kudus ini, tadi kita sudah melihat bahwa janji Tuhan, penyertaan Tuhan, dan juga manifestasi ataupun impartasi dari Roh Kudus dalam hidup kita. Seharusnya kita menyadari bahwa kita
disertai Allah. Allah menyertai kita itu Immanuel, itu kalau aku singgung bahwa Trinitas ya, Trinitas atau ketritunggalan Allah itu daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ya. Ini Tritunggal Allah. Tritunggal Allah artinya satu kesatuan. Jadi kalau Roh Kudus dicurahkan berarti levelnya itu lebih rendah dari Tuhan, Yesus atau Allah Bapa. Tetapi sama levelnya dengan Allah Bapa dan Allah Anak dalam tanda kutip ya. Jadi makna pencurahan Roh Kudus buat kita, makna pencurahan Roh Kudus artinya satu janji dan komitmen dari Tuhan untuk kita mengakui bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri yang menyertai kita. Tidak ada pembedaan yang signifikan, tidak ada pilih kasih bahwa kita lebih mengasihi Bapa dibandingin Roh Kudus, kita lebih mengasihi Allah Anak Yesus Kristus dibandingin Roh Kudus, tapi di dalam semuanya itu kita percaya satu Tuhan yang mengasihi kita, ya. Nah, jadi penting sekali bagi kita untuk tahu tentang pribadi Allah ini. Dan yang kedua, Roh Kudus itu memberikan kita kuasa, kuasa untuk kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Teman-teman, saya berharap kita di sini nggak ada yang minder lagi, jadi orang-orang yang percaya sama Tuhan, ya, kita nggak minder lagi untuk menyatakan bahwa kita percaya satu-satunya juru selamat, Tuhan Yesus Kristus. Dan yang paling penting, kita juga nggak ragu-ragu lagi untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kuasa, ya. Kalau kita mau menolong orang lain, kita nggak usah bilang ini hamba Allah gitu ya, ya kan ya. Kita bilang kalau kita bilang ini kemurahan Tuhan ya kita bilang gitu. Kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan yang suruh lakukan ini berarti kita harus kerjakan. Jadi Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi. Nah, teman-teman, eh, biarlah itu yang terus menjadi pegangan kita di dalam kita boleh mengenal eh, Tuhan semakin hari semakin baik. Ya, Koko harap kita nggak hanya merayakan besok, tepatnya besok itu dirayakan hari pencurahan Roh Kudus tanggal 8 Juni besok itu pas 50 hari setelah Paskah dan 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga gitu ya. Dan teman ada yang notice nggak? Aku nggak apa tahu nih. Karena ada yang notice nggak? Apa bedanya Pantai Costa sama Pentakosta? Kalau gereja kita itu namanya, ya, ya silakan ada yang mau komen dulu. Bedanya Pantai Costa sama Pentakosta. Hmm, ya. Nah, itu dia. Kalau mau nanya baik, aku lagi nanya itu makanya. Gereja kita itu gereja, apa kepanjangannya tadi, Sel? Salah kamu nyebutnya. Gereja Pantai Costa, Pusat Surabaya. Ya, kalau di Alkitab tadi yang kita baca peristiwanya apa? Pentakosta. Jadi satu tuh pantai, satu tuh penta, gitu loh. Nah, ini pengetahuan ya. Ini juga dulu kok nggak ada yang bilang ini sampai eh, ya akhirnya kok bisa diceritain juga gitu ya. Nggak ada yang salah dengan dua-duanya itu. Dua-duanya itu ternyata benar, teman-teman. Itu ya. Kita bukan gereja yang sesat karena salah namanya atau salah label mereknya gitu ya. Jadi eh, ternyata nama Pantai Kosta itu memang sudah ada gitu loh. Dan jauh sebelum Alkitab kita, teman-teman tahu nggak kita terjemahan baru itu tahun berapa adanya? Yang pertama kali. Alkitab TB itu tahun cetakan pertama atau terbitan pertama tahun berapa? Ayo, LAI punya terbitin tahun berapa? Berapa? Iya, 1974. Betul, 1974. Pinter ya. Nah, LAI itu baru memberikan
istilah Pentakosta itu di tahun 1974 gitu. Berarti sebelumnya ada kata-kata yang dipakai sebelum terjemahan LAI yang baru itu. Cuman memang kan kita udah nggak pakai lagi ataupun itu hanya menjadi historical data gitu ya. Nah, gereja-gereja seperti GPPS, kemudian GPDI gitu ya, mereka tuh juga tetap masih menggunakan kata Pantekosta, nyata, ya kan? Mereka tidak mengubah eh, label atau merek gerejanya itu menjadi Pentakosta gitu ya. Karena beberapa ternyata pas aku cari tahu ternyata istilah di terjemahan lama itu disebutnya adalah Pantekosta, teman-teman, bukan Pentakosta. Jadi kita tidak di jalur yang salah gitu ya, karena Alkitab LAI itu baru keluar tahun 1974, sedangkan gereja-gereja GPPS, GPDI itu sudah ada sejak tahun 1800 bahkan. GPDI tadi aku baca 1800, sedangkan kita GPPS itu kurang lebih di 1960-an. Itu sudah ada ya. Jadi dan juga ada beberapa ternyata lafal-lafal orang itu susah untuk mengucapkan Pentakosta tuh agak susah. Jadi lebih gampang Pantekosta gitu ya. Jadi Pantai Costa itu jadi sesuatu hal yang unik, teman-teman. Kita nggak salah, dua-duanya masih benar. Tapi ini karena memang ada apa selisih waktu, waktu di mana gereja berdiri sama sama terjemahan baru dari LAI itu baru keluar 1974 gitu ya. Nah, itulah yang mungkin membuat kita serasa, loh kok kayaknya gereja saya kok nggak kayak Alkitabiah banget ya, namanya Pantekosta gitu ya. Kok yang lain bilangnya Pentakosta gitu ya. Jadi nggak ada masalah tentang itu, Sel. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Kita tetap gereja yang benar, yang tetap mengutamakan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu menjadi kekuatan. Roh Kudus itu boleh terus menopang kita, ya. Dan kita juga tetap percaya Allah Tritunggal gitu ya. Tapi kita melihat bahwa peristiwa Pentakosta ataupun Pantekosta bagi orang-orang lama itu sebagai peristiwa yang membangkitkan iman kita. Ya, harusnya ya kita benar-benar sungguh-sungguh gitu ya. Jadi terjawab ya teman-teman ya. Bagus tadi ada pemikiran yang membuat kita, oh kenapa beda ya Pantai Costa sama Pentakosta gitu ya. Nanti Marcel kalau ada kuis boleh jawab ya kalau gitu ya kapan-kapan ya. Nah, jadi jawabannya seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada yang salah dengan dua-duanya, tapi hanya masalah penyebutannya aja. Terjemahan lama itu masih menggunakan Pantai Costa, terjemahan baru dan menggunakan Pentakosta. Kemudian juga ada masalah lafal bagi orang Indonesia itu susah menyebut Pentakosta, jadi disebutnya itu Pantai Costa lebih gampang, ya. Nah, jadilah gitu, makanya gereja kita Gereja Pantai Costa Pusat Surabaya, seperti itu. Oke, nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman tentang Pentakosta. Mungkin aku nggak terlalu banyak membahas tentang hal ini. Sisanya aku gunakan kalau teman-teman mau nanya, kira-kira apa yang mau ditanyakan tentang Pentakosta ini atau tentang Roh Kudus. Hmm, ada? Silakan kalau ada. Oke, kalau nggak ada Koko yang mau nanya nih, gitu ya. Kalau nggak ada Koko yang nanya nih. Siapakah yang beruntung, gitu ya. Oke, coba pertanyaannya aku sebar dulu, aku belum tentuin dulu. Coba kalau nggak ada yang jawab, baru aku tunjuk. Kayak gitu ya. Oke, pertanyaan pertama. Apakah bahasa roh itu wajib bagi setiap orang percaya? Kan kita sudah menerima Roh Kudus loh. Kita sudah menerima Roh Kudus. Tidak, tidak kenapa? Ya, benar. Alasannya kenapa? Jangan mentang-mentang kamu nggak bisa, jadi boleh semua kamu bilang tidak wajib gitu. Ah, ayo kenapa? Hmm, hmm,
Hmm, oke. Good. Tampung dulu ya. Oke, yang lain ada Aulia, Maria, Felix, Fani mau menambahkan? Nggak apa-apa. Yuk, silakan. Mau tambahin. Tadi saya bilang nggak wajib karena itu ada karunia. Jadi Tuhan kadang-kadang kasih, kadang-kadang enggak, gitu kan ya. Oke. Yang lain coba aku pengen dengar. Fani, boleh pendapatnya juga? Boleh? Apa enggak bahasa roh itu? Felix juga boleh kasih pendapat. Salah nggak dosa? Kita belajar. Aulia, Maria boleh tambahin tadi. Silakan. Gimana? Apakah bahasa roh itu boleh wajib bagi semua orang percaya? Ya, Val. Ya, Valdes, makasih loh sudah dikasih titip salam terus. Ya, Maria tuh udah dikejarin juga. Mm-mm. Apa? Kalau nggak bisa bahasa roh nggak usah dipaksain gitu. Hmm. Oke. Nggak tahu, 50-50 kali. Itu gimana maksudnya 50 ini kan out of the box nih. 50 itu gimana maksudnya? Bisa iya, bisa enggak. Ya, contohnya kayak yang dibilang yang tadi itu Heeh, heeh, ada heeh, karunianya. Terus heeh, ada orang yang nggak bisa, ngapain dicoba gitu kan. heeh, Kalau kalau yang bisa ya udah gitu. Toh nggak heeh, semua wajib kok, nggak ada rulesnya bro. Bro, heeh. 10 perintah tidak ditulis wajib bahasa roh, nggak ada kan. Oke, good, good, bagus. Ya kan makanya kan gue suka pikiran out of the box gitu ya. Ya, Fani, kasih pendapat dong Fani, bahasa roh wajib nggak? Sih enggak. Kayaknya sih enggak. Kayaknya sih enggak ya. Kenapa enggaknya? Karena ya sama yang kayak tadi dibilang, bahasa roh itu karunia dari setiap orang. Karunia Tuhan yang diberikan kepada orang-orang. Jadi semua orang bisa mendapatkan karunia tersebut kan. Tapi bukan berarti kalau kita nggak bahasa roh artinya kita bukan jadi orang percaya kok. Tapi tetap Hmm, ada. oke, oke, good Fani. Suaranya untung bagus clear, jadi aku bisa dengarnya gitu ya. Oke, teman-teman, ya, ya, sempat sih terbesit bahwa eh, ya bukan berarti derajat kita yang tahu bahasa roh dan juga apa yang tidak tahu bahasa roh itu derajat rohaninya beda gitu ya. Bukan seperti itu gitu juga gitu ya. Tapi aku juga nggak suka ada orang-orang yang berlindung di balik ayat tadi tuh bahwa bahasa roh itu karunia. Jadi karena karunia itu bukan berarti kalau ya Tuhan nggak ngasih ya nggak ngasih gitu, ya kan? Jadi seolah-olah itu tuh beda-bedain kayak gitu, ya kan? Eh, aku juga kurang setuju kalau misalnya dibilang kita harusnya kita kalau misalnya teman-teman di benar-benar membangun hubungan dengan Tuhan gitu ya, secara khusus, secara pribadi gitu ya. Pasti tentunya kita ada bahasa-bahasa khusus yang Tuhan tahu di dalam hidup kita, bahasa gitu ya. Jadi sebuah komunikasi. Jangan sampai kita itu berkilah bahwa kita tidak bisa berbahasa roh karena ya kita memang tidak mengusahakan selama ini.
gitu. Kita hanya nunggu tiba-tiba bibir kita bergerak dan ngucapin kata-kata yang gak jelas itu, misalnya gitu ya. Tetapi hal yang paling penting adalah sudahkah kita dibangun rohani kita lewat eh, hubungan yang benar sama sama Allah gitu loh ya. Seringkali makanya aku berulang kali berpikir gitu ya. Dulu aku berpikir bahwa iyalah aku harusnya nggak wajib kok bahasa roh gitu kan ya. Nggak wajib kok bahasa roh kalau kalau misalnya apa ya, kalau orang nggak ngerti kan ngapain, kita kan sama seperti gong yang bergemerincing berisik doang gitu tapi kagak ada artinya gitu ya. Tapi pernah nggak teman-teman merasakan bahwa di saat teman-teman menyembah Tuhan, di saat teman-teman itu menikmati hadirat sama Tuhan, teman-teman nggak sadar teman-teman lagi ngomong sesuatu hal bahasa baru mungkin buat teman-teman gitu. Nah, makanya itu yang bilang bahwa jangan sampai kita berlindung ataupun sengaja menggunakan ayat bagian itu tuh tadi untuk ayat misalnya apa tadi tuh yang bahwa bahasa roh itu adalah karunia, padahal kita tidak pernah membangun rohani kita gitu loh. Padahal kita tidak pernah membangun rohani kita. Artinya kita tidak mempunyai ya doa aja, nyanyi ya nyanyi doang gitu. Tapi benar nggak, pernah nggak menyanyi dengan roh, menyanyi mungkin di dalam sebuah ketakutan yang luar biasa, menyanyi mungkin yang apa, yang di dalam penuh ucapan terima kasih, menyanyi yang penuh dengan hati kalian. Nah, kalian coba deh, apakah bahasa roh itu karunia apa enggak? Gitu, ya. Jadi nggak apa-apa, semua itu berproses teman-teman, ya. Koko nggak pengen kita tuh jadi orang-orang yang hanya legalistik. Legalistik itu artinya gini, hanya berpaut pada, oh apalagi tadi tuh, Felix bilang tuh, nggak ada di 10 hukum Taurat itu bahasa roh gitu kan. Ya, nggak ada sih, itu ya. Tapi kalau Tuhan bilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap akal jiwa, dengan segenap jiwamu gitu ya. Ya memang nggak ada manifestasinya, nggak harus dalam bahasa roh gitu ya. Tetapi kita kita perlu bisa menyadari bahwa seberapa kita mengerti dan peka sama Tuhan, ya itulah eh, harusnya bahasa itu muncul gitu loh. Ya kan mungkin nggak dalam kata-kata, tapi saya bisa merasakan bahwa saya mungkin sedang terkoneksi sama Tuhan kayak gitu. Ya mungkin sederhananya seperti itulah. Ya aku nggak mau terjebak dengan jawaban bahwa ya boleh atau enggaknya. Tapi harusnya itu menjadi pertanyaan yang mengukur seberapa saya itu sudah dekat sama Tuhan atau belum. Kalau misalnya saya sudah dekat tapi Tuhan nggak kasih, oh ya, nggak apa-apa, itu oke kalau kalian bilang itu karunia. Tapi kalau misalnya coba kalian rasakan di momen-momen di mana kalian menyembah Tuhan dengan benar, di mana-mana mungkin ada pujian penyembahan yang enak banget, terus kemudian kalian eh, dibawa masuk ke dimensi lain di dalam penyembahan kalian, ya mungkin itu bukan hal yang karunia lagi, kupikir gitu. Tapi itu hal yang sesuatu Tuhan berikan untuk kita menjadi hal yang menginginkan kita lebih dekat sama Tuhan. Tapi kalau di dalam ibadah, aku setuju bahwa ya kita nggak harus nyentrik-nyentrik lah langsung pakai bahasa roh dan segala macam gitu ya. Tapi untuk pribadi teman-teman, itu bebas-bebas aja menurutku. Ya, oke. Terima kasih teman-teman sudah mau dipusingkan gitu ya. Semoga aplikasinya nggak pernah pusing. Aku cuma mau membangkitkan kebingungan kalian aja ya. Supaya kalian jangan malas mikir gitu loh, maksudku gitu ya. Jadi kadang-kadang orang Kristen tuh banyak yang malas mikir dan malas untuk mengolah kembali apa yang firman Tuhan dia terima, dia telan bulat-bulat aja tuh. Karunia karunia aja gitu. Tapi aku kadang-kadang aku kembali memikirkan bahwa masa sih karunia doang gitu ya kan ya. Nah, itulah yang mungkin teman kita sama-sama pikirkan kembali. Oke, itu aja yang menjadi perenung kita. Semoga semua besok ada pencurahan Roh Kudus, kita boleh sama-sama mengerti bahwa apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oke, ada yang mau didoakan teman-teman sebelum saya tutup? Silakan. Ada yang mau didoakan?
Ada? Silakan. Udah pada libur belum? Kok lama amat belum pada libur nih udah bulan berapa? 23, 20. Dan oh, jadi belum pada libur ya? Wow, wow. Oke, udah pada ujian? Belum juga. Ujiannya udah lewat, tapi belum di raport ya. Ya, ya, nggak ada yang pindah, pindah ini kan, nggak ada yang pindah level kan? Maksudnya pindah level tuh dari SD ke SMP, SMP ke SMA, belum ada kan? Oh, Maria, SD ke SMP ya. Hmm. Oh, Maria bukannya udah libur lama ya, berarti harusnya ya. Kan udah ujian nasional kan? Oh, belum wisuda doang. Oh, ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Udah lulus kan, Mar? Sudah ya. Oke, good, bagus. Selamat ya. Gitu ya. Oke, ada yang mau doakan? Berarti tidak ada. Ya, ya, ya. Oke, oke. Yuk, mari kita berdoa yuk sekali lagi. Yuk, kita mengucap syukur yuk sore hari ini. Bapak di dalam surga, terima kasih sore hari ini Tuhan, kalau Tuhan yang boleh sertai kami boleh kembali mengingat tentang pelajaran Pentakosta ini kembali lebih dalam lagi, dan kami boleh bukan hanya sekedar mengerti definisi, istilah, apapun ya Tuhan bahasanya, tetapi yang paling penting adalah kami menyadari kembali Tuhan berkarya besar lewat Roh Kudus di dalam hidup kami. Tuhan tolong sertai buat kami semua Tuhan, anak-anak muda di GPPS Kampung Duri. Kami tidak terombang-ambingkan dengan setiap pengajaran, tapi kami mau belajar untuk terus beriman dan mengerti yang benar tentang firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan, kami boleh terus mengalami karya Roh Kudus dalam hidup kami yang sudah Kau taruh dalam hidup kami Tuhan. Biar kami juga boleh dengar-dengaran, peka, dan juga kami boleh diberikan kekuatan dan kuasa untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya eh, kami siap untuk menerima kuasa Roh Kudus-Mu, kami siap untuk menerima menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Berdoa ya Tuhan.